Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast kita siang hari ini. Perkenalkan, saya Kansa Hanifah Oci sebagai host di podcast kali ini. Tema hari ini yaitu terkait dengan pelayanan berakhlak, sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Untuk itu, kita akan bersama-sama mengupas, membahas, dan menilai bentuk pelayanan pemerintahan dan bagaimana kinerja mereka di bidang pelayanan. Siang hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber-narasumber hebat dari berbagai kalangan, formasi, dan satuan kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak yang bersedia hadir dan bersedia berbincang-bincang pada hari ini. Kita perkenalan dulu satu persatu ya. Yang pertama dari Mas Aldo dulu nih, silakan memperkenalkan diri dulu Mas. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwi Aryo Prayoga. Biasa dipanggil Aldo aja. Saya dari Pengadilan Agama Sanggo, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldo. Selanjutnya kepada Mbak Audina. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Audina Asfi Amalia, jabatan sebagai pengelola perkara di Pengadilan Agama Wonosari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Audina. Dan yang terakhir, kepada Mbak Dewi, silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Dewi Kunatum Mahfudz, panggilannya. Jabatan di sini saya di bagian kepegawaian. Saya bertugas di satuan kerjanya Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Terima kasih. Oke. Baik, jadi kita udah kenal nih sama narasumber-narasumber kita yang memiliki bidang tugas yang berbeda-beda. Kita mulai saja untuk podcast kita hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ASN memiliki core values berakhlak yang wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor maupun di luar kantor. Di antara core values tersebut, terdapat satu nilai yang akan kita bahas lebih mendalam, yaitu berorientasi pelayanan. Saya ingin tahu nih, bagaimana sih orientasi pelayanan pada bidang tugas masing-masing dari Mas dan Mbak sekalian? Pertama, boleh dari Mbak Audina. Baik, terima kasih Mbak Oci. Kalau untuk penerapan di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu saya lebih mengutamakan berorientasi kepada pelayanan karena saya topoksi pekerjaannya di Pengadilan Agama Wonosari kebanyakan di PTSP, yaitu banyak melayani berbagai pihak yang mencari keadilan. Kemudian sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu untuk berorientasi kepada pelayanan itu panduan perilakunya seperti apa. Yang pertama seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita harus ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan. Kemudian kita harus melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan pelaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi para pihak yang membutuhkan pelayanan maksimal, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Seperti itu, Mbak Oci. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang Mbak Dewi nih, ceritakan gimana orientasi pelayanan di tempat Mbak Dewi bekerja. Iya, baik. Terima kasih Mbak Oci untuk pertanyaannya. Kalau di sini saya kan bertugas di bidang kepegawaian. Sebenarnya untuk kepegawaian sendiri itu kan kebanyakan lebih banyak berkomunikasi atau lebih banyak interaksinya dengan pihak internal ya. Internal kantor maksudnya. Jadi kita jarang berkomunikasi dengan pihak eksternal. Kebanyakan kita berkomunikasi dengan atasan,
dengan pegawai-pegawai di sekeliling satuan kerja kita sendiri gitu. Jadi untuk pelayanan sendiri kita lebih fokusnya ke bagaimana interaksi kita dengan internal kita, misalnya bagaimana komunikasi kita dengan atasan. Misalnya atasan ada apa sih namanya, disuruh bikin surat. Jadi bagaimana interaksi kita dengan atasan itu sendiri gitu. Nah, kebanyakan juga di sini kan kalau di kantor manapun kepegawaian kan kebanyakan mengurus surat menyurat ya, lebih ke surat menyurat. Jadi itu misalnya surat menyurat sama aplikasi kepegawaian seperti yang kita tahu kan ada aplikasi yang namanya Sikap ya. Sikap untuk pasien itu lebih ke kepegawaian sendiri seperti itu. Lebih ke gitu sih Mbak, menurut aku. Biasanya tuh surat-surat apa aja yang Mbak Dewi bikin? Untuk surat-surat tersendiri itu banyak ya Mbak ya. Misalnya nih ada surat tugas, ada pegawai yang misalnya melakukan sidang keliling karena saya kan di pengadilan agama. Itu ada surat tugasnya seperti itu. Terus ada surat undangan. Misalnya undangan penandatanganan MOU dengan Dinas Kesehatan misalnya. Itu juga kita yang bikinin seperti itu. Oke. Sekarang Mas Aldo, gimana Mas Aldo memberikan orientasi pelayanannya? Iya, kalau dari saya kan, Mbak, ini kan kebetulan saya di PTSP bagian meja 3, bagian penyerahan produk pengadilan ya. Jadi setiap pihak yang setelah sidang, setelah putus itu kan kita layani untuk pemberian akte cerainya. Nah, jadi untuk selain akte cerai juga ada salinan putusan atau penetapannya. Jadi sangat penting pelayanan yang prima yang harus selalu kita sajikan kepada pihak. Seperti itu sih, Mbak. Nah, selama Mas Aldo menjaga PTSP di meja 3, ada nggak kendala yang dihadapi? Ya, kalau kendala dalam pencetakan akte cerai ya khususnya mungkin dari fasilitas sih, Mbak, perabotan, contohnya printer ya Mbak ya, kadang kita nggak bisa prediksi, tahu-tahu printernya mati atau habis tinta. Nah, itu salah satu kendala juga bagi saya untuk mencetak akte cerai khususnya. Seperti itu, Mbak. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Ya, untuk hal ini udah kita bicarain dengan bagian umum. Jadi khusus untuk meja 3 kita udah minta untuk penambahan UPS untuk isi meja 3 sehingga untuk jaga-jaga juga listrik mati, dan untuk printer udah dimintain juga Mbak untuk penggantian cartridge-nya. Jadi sekarang udah lebih aman dan kendala tersebut sudah dapat dikurangi sih Mbak. Jadi kendalanya tuh baru sebagian bisa diatasi ya, belum semuanya bisa diatasin, maksudnya belum kelar. Oh iya, delegasi apa Mas? Iya benar, belum kelar semuanya. Oke, terima kasih Mas Aldo. Sekarang Baik, Mbak sama-sama. Audina, ada kendala? Saya yang bikin kasusnya. Kalau di bagian pelayanan itu paling kendalanya seperti menghadapi pihak yang masih belum paham mengenai informasi terbaru seperti itu. Jadi kita memang harus lebih sabar untuk menghadapi berbagai pihak yang memang masih kurang paham atau masih belum mengerti tentang apa namanya yang kita infokan, seperti itu sih Mbak. Delegasi. Untuk mensiasatinya paling kita kayak memberikan beberapa brosur atau mengarahkan ke aplikasi-aplikasi yang sudah Pengadilan Agama Wonosari buat, seperti di Wonosari di Pengadilan Agama Wonosari kita itu punya aplikasi yang namanya Payon. Di sana pihak bisa mencari atau menggali lagi informasi-informasi yang mereka butuhkan, seperti itu.
Nah, itu kan aplikasinya untuk masyarakat kan, Mbak? Ya, untuk masyarakat. Nah, itu untuk mensosialisasikannya itu sebelumnya tuh ada kendala nggak? Kan biasanya agak susah ya untuk Iya sih. mengajarkan aplikasi ke orang umum, masyarakat atau orang luar. Nah, itu Iya. apakah ada kendala? Kalau sejauh ini paling kendalanya ya kita mensosialisasikannya dengan memperlihatkan terlebih dahulu kalau misalkan seperti ini aplikasinya dan cara gunanya seperti ini, dan aplikasi tersebut juga tidak aplikasi yang tidak terlalu susah seperti itu. Bisa dimengerti, cepat dimengerti sama berbagai kalangan. Jadi mudah ya Iya. kendalanya. Oke, sekarang Mbak Dewi kan di bagian kepegawaian nih paling beda dari Mbak Audina dan Mas Aldo. Itu kendalanya apa? Untuk kendalanya sendiri sih kebanyakan human error ya Mbak ya. Kenapa? Karena di kepegawaian sendiri itu kebanyakan kesalahan terjadi karena ketidakfokusan pegawainya itu sendiri. Kebanyakan kan kayak gitu. Kita kan kepegawaian itu kan harus teliti, benar-benar teliti. Sampai kalau bikin surat pun memang benar-benar harus teliti gitu loh. Mana huruf besarnya, huruf kecilnya itu teliti banget gitu. Kebanyakan terjadi itu karena human error, karena kurangnya ketelitian. Setelah itu untuk mengatasi human error itu paling kita meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan kemampuan diri masing-masing. Jadi kita harus lebih teliti lagi gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi kayak harus lebih mempelajari tentang tata penulisan Tata tulis, dan benar sekali. ejaan. Iya, benar sekali. Oke. Nah, kayaknya udah cukup ya podcast hari ini. Iya. Ya udah, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.